juga belum merinci penyebab kebakaran yang terjadi di gedung Bareskrim Polri itu, saudara. Apakah ada hubungannya dengan nyanyian Brigjen Hendra Kurniawan soal kasus bagaimana Ismail Bolong nih kepada Kabareskrim? Kemudian apakah ada hubungannya juga dengan nyanyian juga mantan Kabareskrim Pak Susno Duaji yang bilang bahwa kalau ada penyuapnya itu bisa kena, berarti penerimanya juga bisa kena. Kenapa Pak Kapolri tidak berani untuk menelusuri ini, dan akhirnya ya tanggal 18 Jumat yang lalu, tanggal 18 November itulah kemudian Pak Kapolri mengatakan bahwa dia sudah meminta bawahannya untuk menangkap Ismail Bolong. Nah, itu dia sampai sekarang yang belum terjadi. Jadi kebakaran di Bareskrim ini kita masih menunggu ya hasil penyelidikannya. Begitu, ini sebetulnya disebabkan oleh apa Bareskrim ini? Bagaimana dengan barang-barang bukti yang ada di sana? Begitu. Kita tentu ya karena sedang naik daun ya Mas Hersu kasusnya, sehingga ketika terjadi kebakaran kok ya kebetulan di gedung Bares. Tahun 2023 gedung Baintel kami itu akan dibongkar. Jadi semua barang-barang sudah dikosongkan, tapi masih ada alat server yang ada di lantai 1 itu ingin dibongkar oleh teknisi. Tapi pada saat mau dibongkar itu terjadi gesekan sehingga menimbulkan percikan dalam rangka penataan kembali di ruangan di Mabes Polri. Makanya di tahun 2023 ini gedung Baintelkam akan dibongkar kemudian dibangun kembali. Kemudian ketika kemarin kan kita masih belum bisa mempertanyakan karena posisi dari Pak Ferdi Sambo dan kemudian juga posisi dari Pak Hendra Kurniawan ini masih menjadi terdakwa, dan mereka ketika ditanya berkali-kali pada kesempatan mereka sedang berada di pengadilan gitu, di sidang pengadilan. Kemudian ketika ditanyakan mereka hanya mengatakan bahwa silakan tanya kepada yang bersangkutan gitu. Jadi ditanyakan kepada Pak Kabareskrim maupun kepada Kapolri. Tapi sekarang kondisinya berbeda karena keduanya itu sudah membenarkan bahwa yang memang betul surat itu ada dan sudah diserahkan. Ketika kemudian ditanyakan apakah di situ di dalam surat itu juga menyebutkan soal wartawan kemudian menanyakan lagi apakah disebutkan juga mengenai keterlibatan dari Kabareskrim dan juga penyerahan uang dari Ismail Bolong pada Kabareskrim, dia mengatakan juga bahwa iya betul demikian gitu. Tidak seheboh yang disampaikan, jadi hanya ruangan kecil saja yang menimbulkan asap sehingga terlihat seperti terjadi kebakaran. Kasus demi kasus kok kayaknya seolah-olah Ferdi Sambo di dalam sana nggak mau sendirian, kayaknya kena nih saudara. Hendra Kurniawan mengamini keterlibatan Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto saudara yang menerima setoran uang koordinasi tambang ilegal di Kaltim. Tidak heran bahwa kemudian pikiran itu kemana-mana. Ini ada apa? Apakah barang buktinya itu tidak dilenyapkan atau bagaimana gitu? Dan kemudian kuat sekali waktu itu opini publik semua barang bukti itu ada di gedung yang lain gitu. Nah sekarang bagaimana dengan Gedung Bareskrim Polri kebakaran, publik justru heboh kaitkan dengan kasus Hendra Kurniawan dan Ismail Bolong. Gedung Bareskrim Polri dikabarkan mengalami kebakaran pada Kamis 24 November 2022 malam tadi. Peristiwa kebakaran yang menimpa Gedung Bareskrim Polri dikabarkan terjadi sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hal tersebut dibenarkan oleh Ruwanto selaku manajer operasional Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Selatan. Ya, Gedung Bareskrim Polri terbakar, kata Ruwanto seperti dikutip ayojakarta.com pada laman mojokertonewyork.com Jumat 25 November 2022. Ketika ditanya terkait penyebab terjadinya kebakaran di Gedung Bareskrim Polri, Ruwanto belum dapat menjelaskan secara detail, namun saat ini pihak pemadam kebakaran sudah berhasil memadamkan api di Gedung Bareskrim Polri. Setelah mengerahkan 4 mobil pemadam kebakaran malam tadi, sejumlah 3 mobil pemadam ditugaskan di dalam gedung dan mobil lain berada di luar gedung. Hingga berita ini diturunkan masih belum ada keterangan yang jelas terkait penyebab kebakaran dari pihak kepolisian. Adanya berita menghebohkan ini lantas membuat publik berpikir yang tidak-tidak. Terlebih baik pihak Dinas Pemadam Kebakaran maupun pihak kepolisian belum memberikan klarifikasi apa penyebab kebakaran ini terjadi. Publik justru mengkait-kaitkan peristiwa ini dengan kasus yang saat ini tengah ramai diperbincangkan, yakni kasus tambang ilegal, judi online, dan kasus narkoba yang menyeret nama Hendra Kurniawan dan Ismail Bolong. Bahkan
nama Ferdi Sambo juga turut di dalamnya. Di mana hasil dari tambang tersebut diserahkan ke Kabareskrim Hendra Kurniawan sebanyak 2M setiap bulan. Dikutip dari akun Twitter @mazini GSP, dikabarkan bahkan gedung Bareskrim Polri tersebut terbakar sebanyak 2 kali. Setelah sebelumnya di jam 19.55 waktu Indonesia Barat, kemudian terbakar kembali di jam 22.15 waktu Indonesia Barat di titik lokasi yang sama. Hal tersebut sangat disayangkan oleh akun @mazini GSP selaku warga negara Indonesia melalui cuitannya. Sebagai sahabat presisi, saya turut berduka atas musibah kebakaran di gedung Bareskrim Polri. Semoga nggak ada surat arsip dokumen penting pemberantasan judi, narkoba, dan pertambangan ilegal yang turut dilalap si jago merah, tulis Mazini. Hal yang sama juga diungkapkan beberapa pengguna akun Twitter lain yang menyayangkan peristiwa kebakaran bisa terjadi pada gedung sekelas Bareskrim Polri.